wabarakatuh. Alhamdulillah, kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan untuk kita semua yang selalu berjalan di atas petunjuknya. Tentu damai di langit, damai di bumi, damai di hati kita. Bapak Ibu semua yang berbahagia, Alhamdulillah. Pada malam hari yang berbahagia ini, walaupun hujan mengguyur di mana-mana, Bapak Ibu, malam Minggu, tanggal 13 Desember. Tidak terasa, kita sudah masuk di pertengahan bulan Desember, artinya dalam hitungan hari kita akan kembali nyebrang ke tahun 2026. Sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Tahun 2025, di mana kita sangat ingat sekali dulu, itu ada tahun di mana salah satu lagu qasidah ya, judulnya itu tahun 2000. Saya ingat betul, itu dinyanyikan oleh apa, Ko, Qasidaria ya, itu dari Jawa, itu judulnya adalah tahun 2000 ya. Jadi tak terasa tahun 2000 yang saya sering dengar di kala itu, saat ini sudah 2025. Artinya 2026 segera menjelang. Ini tinggal nunggu kisaran di 17 hari kita akan beringsut meninggalkan 2025. Bapak Ibu semua yang berbahagia, tentu dari sisi usia kita bertambah, ya. Dari sisi waktu kita berkurang. Kok bisa, Pak? Ya, usia kita bertambah tua. Waktu kita tinggal di dunia juga berarti berkurang. Kalau kemarin kita punya usia yang 45 berarti masuk ke 46, yang 50 berarti masuk ke 51 dan seterusnya. Bapak Ibu semua yang berbahagia, yuk sama-sama bismillah kita gunakan waktu yang tersedia untuk terus mengupgrade diri, mempersiapkan segala sesuatunya supaya apa? Supaya kehidupan kita tidak hanya saat ini, tapi insya Allah ya di masa yang akan datang anak cucu kita tidak sesulit kita. Dalam hal apa? Dalam hal menjalani setiap aktivitas kehidupan kita. Nah, itu adalah orang yang bijak, ya Bapak Ibu. Orang yang bijak adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia alami. Insya Allah, Bismillah, kita sama-sama berusaha semaksimal mungkin, semampu kita, jangan semau kita. Karena tentu sangat berbeda, Bapak Ibu. Kalau semampu kita berarti kita berusaha secara maksimal, kita berusaha secara terus-menerus, kita berusaha tidak kenal lelah untuk apa? Untuk mencapai sesuatu yang kita yakini sebagai sebuah kebaikan. Ibu Bapak yang berbahagia, kita lihat orang-orang itu berangkat pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Ya, itu berangkat pagi, berdesak-desakan ria, macet-macet di jalan raya, setiap hari, setiap saat. Dan kita bisa melihat bagaimana kemudian nanti di usia kita. Di usia kita punya usia, Bapak Ibu, di saat kita sudah memasuki usia senja, kita sudah nggak bisa lagi berdesak-desakan di jalan raya. Kita nggak bisa lagi berdesak-desakan macet-macetan ria. Kalau dulu ada hujan, kita bisa hujan-hujanan. Dulu, berapa tahun yang lalu? 30 tahun yang lalu. Saat ini jangan kok kena hujan yang deras, kena gerimis saja badan kita sudah linu-linu, Bapak Ibu. Pulang dari Kuningan sudah apa namanya mandi balsem. Ya, tadi kebetulan saya ada agenda seharian full sama Kang Ahim, ya sama Pak Haji Ahim. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan jaza. Terima kasih banyak Kang Ahim yang sudah bersamai kebersamaan tadi seharian. Kita bertemu dengan beberapa saudara-saudara kita di sana yang berniat untuk berangkat umrah menggunakan kita punya sarana di PT Kreasi Lima Pilar Indonesia yang kita sebut sebagai program Haramain. Dan kita juga ketemu dengan Tour and Travel ala kulihal bismillah, mohon doanya untuk Bapak Ibu semua yang hadir. Besok tanggal 21 di hari Minggu kita akan menyelenggarakan acara perdana. Acara apa itu, Pak? Temu alumni. Alumni orang-orang yang pernah berangkat haji maupun umroh. Ya, di minggu lalu, di bulan lalu, di tahun lalu, kita akan undang dalam rangka untuk memberikan kabar gembira. Kabar gembira apa, Pak? Tentang sebuah sarana yang saat ini dimiliki oleh PT Kreasi Lima Pilar Indonesia. Karena berbicara terkait dengan sebuah wisata, baik wisata religi maupun wisata biasa, Bapak Ibu itu akan berbicara terkait dengan keuangan kita. Saat ini berbicara terkait dengan misalkan wisata biasa, ya itu bisa kita tunda. Tapi kalau wisata religi itu menjadi tuntutan keimanan kita khusus untuk teman-teman kaum muslimin, di mana haji dan umrah itu jelas menjadi satu kewajiban. Ya terkait dengan mampu dan tidak mampu itu situasional ya. Ada kondisi-kondisi di mana kondisi tersebut kita sendiri yang tahu, kita sendiri yang paham, kita sendiri yang ngerti. Tapi insya Allah
dengan sistem yang saat ini sedang kita garap bersama saudara-saudara kita di PT Kreasi Lima Pilar Indonesia, bersama para promotor yang luar biasa selama bersamai kita. Bismillah Bapak Ibu, kita mampu dan bisa. Selama ini kita tidak pernah memiliki sebuah sarana di mana sarana tersebut menjamin kita untuk bisa berangkat umrah atau bahkan mungkin haji. Tapi dengan sarana ini yuk kita sama-sama pelajari. Di malam hari ini saya hanya ingin ngobrol santai. Silakan untuk Bapak Ibu ya, di sini ada teman-teman yang baru mungkin atau member-member lama tapi eh, banyak kesibukan hingga tidak bisa ikut Zoom. Alhamdulillah kami haturkan terima kasih banyak di malam hari ini bisa ikut Zoom bareng-bareng. Silakan Bapak Ibu boleh bertanya apa saja terkait dengan PT Kreasi Lima Pilar Indonesia dan kiprahnya di tengah-tengah masyarakat. Jangan khawatir ya, jangan takut. Betul memang ada yang tanya, Pak, kenapa itu di grup kok dikunci? Member kok nggak bisa nanya, nggak bisa apa segala macam. Bisa Bapak Ibu. Kenapa grupnya itu kita kunci? Karena banyak sekali orang-orang yang menyebarkan link-link yang berbahaya di grup-grup besar kita. Banyak orang-orang yang menyebarkan link yang berbahaya. Kalau diklik link itu, khawatirnya nanti data ya kemudian terkait dengan masalah database perbankan kita di handphone juga bisa kena hack. Maka kami memilih untuk men-silent. Hanya admin yang bisa men-share sesuatu di dalam grup. Kalau Bapak Ibu mau ngomong, mau tanya, kemana? PT Kreasi Lima Pilar Indonesia menyediakan jalurnya. Pertama, melalui admin. Ya, Bapak Ibu, di aplikasi kita itu sudah ada di pojok kanan paling atas, itu kalau panjenengan buka, itu sudah ada gagang telepon. Di situ ada admin yang melayani Anda. Ya, 7 hari dalam seminggu, 31 hari dalam 1 bulan, 366 hari dalam 1 tahun. Ya, nggak ada liburnya itu admin. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu juga bisa menggunakan saluran lain. Apa itu, Pak? Ya, ini promotor. Ya, promotor selalu siap untuk mengedukasi. Promotor juga siap untuk memberikan jawaban-jawaban terkait dengan banyak pertanyaan yang mungkin muncul di benak Bapak Ibu semua. Jadi jangan khawatir. Bapak Ibu tidak sendiri, terus kita kawal dan yuk sama-sama kita goalkan apa target dan tujuan kita di 2026. Saya sedikit akan sharing. Iki loh, sistem yang saat ini sedang kita kerjakan itu berdasarkan sebuah skema yang disebut dengan gotong royong. Bapak Ibu, silakan. Ini sebentar. Ya, coba. Siklus ini akan terjadi secara otomatis dan terus-menerus, siapa yang masuk duluan akan keluar duluan. Siapa yang tidak masuk, maka tidak akan terdorong keluar. Setiap keluar dari kelereng akan menghasilkan pasif income dan wajib menolong semua orang yang masih di dalam pipa. Ya, sekali lagi saya ulang. Siklus ini akan terjadi secara otomatis dan terus-menerus, siapa yang masuk duluan akan keluar duluan. Siapa yang tidak masuk, maka tidak akan terdorong keluar. Setiap keluar dari kelereng akan menghasilkan pasif income dan wajib menolong semua orang yang masih di dalam pipa. Nah, inilah sistem kita Bapak Ibu yang disebut sebagai sistem gotong royong. Gitu. Nah, yang namanya gotong royong itu Bapak Ibu, semua mengerjakan Bentar. sesuai dengan tujuan kita. Jadi gotong royong itu semua bekerja, tidak ada yang diam. Gotong royong itu semua beraktivitas. Kalau kita ingin rumah kita segera selesai, kemudian kita melakukan gotong royong, maka semua dari individu yang ada itu melakukan aktivitas sesuai ya dengan pekerjaannya masing-masing. Gitu. Itu baru gotong royong. Satu lagi, saya akan tunjukkan video kita. Bentar. Coba di mana ya? Tak cari dulu Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa perhatikan baik-baik. Nah, ini loh yang dinamakan gotong royong itu. Nah, kita lihat ya.
ini Bapak Ibu. Jadi di saat ada member-member yang kemudian terdaftar di sini, ini yang member-member masuk, ya, ini langsung didaftarkan secara otomatis by sistem, disusun rapi oleh sistem, ya. Sistemnya bisa dibongkar, sistemnya bisa dipahami bagi yang mau, sistemnya bisa dihitung bagi yang ahli hitung, sistemnya sangat transparan, ya. Jadi sistemnya itu tidak ada yang ditutupi. Sistemnya itu tidak ada yang kemudian itu dimanipulasi, tidak bisa. Ya, baik direktur, wakil direktur, sampai owner sekalipun ini tidak boleh ada yang otak-atik sistem ini. Sistem ini berjalan sesuai dengan mekanisme yang memang sudah diterapkan. Ini yang Oke, di sini jelas sekali terlihat, gitu. Hmm. Misalkan di saat 14 masuk 5 2 1 dapat. Di saat 15 masuk naik ke atas dapat. Dan ini selalu Bapak Ibu. Hanya bergotong royong menyiapkan ini Bapak Ibu, bahan-bahannya. Bahannya apa? Ini member-member baru yang masuk. Karena dengan member baru masuk, disusun, maka nanti ada bonus referral. Dari bonus referral ada yang bonus yang dinamakan dengan bonus jaringan. Dari bonus jaringan nanti memunculkan bonus belanja. Dari belanja nanti akan muncul bagi hasil. Bagi hasil itu akan disepil menjadi dua. 50% silakan dinikmati, 50% untuk apa? Untuk kembali mensponsori. Dan seperti itu terus, ya. Jadi saat ini kita punya yang disebut dengan auto renewal, Bapak Ibu, ya. Dan auto renewal itu sudah berjalan, ya. Sudah berjalan. Jadi betul-betul sudah real time, ya. Sudah berjalan dan kita untuk member-member yang lama, ya, itu cukup banyak yang sudah mendapatkan apa yang disebut dengan passive income, ya. Walaupun tidak besar, ya, jangan dilihat nominalnya, tapi dilihat bagaimana sistem itu bekerja dengan baik. Sistem itu sudah bekerja dengan begitu sempurna. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih dapat puluhan ribu, ya, atau yang ratusan ribu, tapi yang dapat puluhan juta ada tidak? Ya sudah ada. Itu membuktikan bahwa sistem sudah berjalan dengan sangat baik. Bapak Ibu semua yang berbahagia. Nah, itu untuk sistem kita. Maka saat ini sebetulnya edukasi-edukasi yang kita lakukan itu hanya menyampaikan saja, memberitahu saja bahwa ini loh sistem kita sudah oke, sistem kita sudah bagus. Hanya tinggal bagaimana caranya supaya kita gotong royong dan apa yang kita harapkan dan kita inginkan itu bisa tercapai. Gitu, teman-teman. Nah, itu untuk satu sistem yang kita sebut sebagai susun rapi. Nah, saat ini integrasi 5 pilar Indonesia, ya, dan alhamdulillah ada Kang Nandang di sini, ya, ada Kang Nandang, kemudian ada saya sendiri yang sangat berharap sistem ini tidak hanya membantu kita secara finansial, tapi juga bisa memberikan kepada kita sebuah sarana, di mana sarana tersebut kita akan gunakan untuk apa? Untuk beribadah. Beribadah apa, Pak? Beribadah ke tanah suci bagi kaum muslimin. Ada yang tanya, Pak, kan kita sudah ada di cabang 12 yang namanya cabang ibadah. Ternyata Bapak Ibu di cabang ibadah itu kan kita masih bercampur antara teman-teman yang muslim maupun teman-teman yang non-muslim. Maka kita paham, kita tahu, ya, sebagian dari teman-teman kaum muslimin, ya, itu apa namanya? Berharap supaya dibuatkan satu cabang khusus di mana cabang itu umroh, karena tentu beda. Saudara-saudara kita yang non-muslim berangkat ke tanah sucinya itu dalam rangka satu untuk wisata religi, ya, tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan. Beda dengan kaum muslimin, di mana kaum muslimin baik umroh maupun haji, ya, itu bukan hanya anjuran,
bukan hanya pilihan, tapi jelas. Bahkan ada ancaman bagi orang-orang yang mampu melakukan, tapi mereka tidak melaksanakan. Gitu. Jadi itu salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kaum muslimin itu punya yang dinamakan dengan rukun iman dan rukun Islam, gitu. Nah, dalam rukun Islam itu jelas, yang kelima itu naik haji jika mampu. Dan ini insya Allah nih mau bulan Ramadan. Bapak Ibu yang punya uang, monggo silakan bisa untuk berangkat umroh. Karena apa? Umroh di bulan suci Ramadan itu sama halnya seperti kita berhaji dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu masya Allah Bapak Ibu. Jelas sekali terkait dengan dari sisi pahalanya. Yang pertama, yang kedua, tentu Bapak Ibu semuanya sangat mengharapkan bagaimana kita bisa berpuasa di sebuah negara, berpuasa di sebuah tempat di mana perintah ya untuk berpuasa itu turun, yakni ya di Makkah Al-Mukarramah. Sahrul Ramadanul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Nah, itu jelas ya. Ayat-ayat tersebut turun ya sebagai ayat-ayat makiyah ya, turun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijalankan oleh kaum muslimin. Maka bismillah yuk teman-teman yuk. Kalau misalkan panjenengan pingin berangkat umrah misalkan di bulan suci Ramadan, falyatafaddal silahkan yang punya uang, gitu. Yang tidak punya uang Pak, ya nabung. Waduh Pak, nabung berat Pak, jangan sekarang buat nabung untuk umrah. Wong hari-hari saja kembang kempis, yuk kita gotong royong, gitu. Waduh Pak, gotong royong capek, ya sudah nggak usah mikirin umrah, nggak usah mikirin haji, gitu. Kan gitu, sangat simpel sekali. Nah, maka dari itu untuk Bapak Ibu khusus ya teman-teman kaum muslimin coba pahami sekali lagi terkait dengan program Haramain ya. Ada teman-teman member-member lama itu yang nek ngomong lambene kayak dikucir, ngomongin lambene turah. Masya Allah yang ngomong macam-macam gitu. Ada di salah satu grup dan kemarin saya sudah pamitan dari grup tersebut ya karena saya bukan admin ya di grup itu ya grup itu dibuat oleh seseorang dan tidak ada APBN-nya ya yang dibahas di situ itu tidak ada kebaikan itu selalu hujatan-hujatan yang menurut saya sangat sangat tidak kondusif ya khawatir malah kita nanti eh, apa tercemari otaknya jadi teman-teman circle itu penting lingkungan itu penting jadi teman-teman kalau ada di sebuah grup kemudian grup itu cuma gosip saja tinggalkan di grup apapun itu di grup RT kayak di grup alumni sekolah misalkan di grup alumni apa pengajian ya di grup apa namanya arisan ya. Kalau sudah gibah kalau sudah membicarakan sesuatu yang tidak jelas tinggalkan ya jadi jelas segala sesuatu yang kita lakukan itu harus ada manfaatnya dan apapun yang kita lakukan apalagi teman-teman muslim ya teman-teman muslim melakukan apapun itu harus ada tuntunannya. Man amila amala laisa amalihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan dan perbuatan tersebut tidak kami contohkan, maka dia tertolak. Nah, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang berkorelasi dengan ibadah. Gitu. Nah, kalau kita berbicara ibadah, Bapak Ibu, maka kita tahu bahwa ibadah itu tidak hanya salat, ibadah tidak hanya saum, tidak hanya puasa, ibadah tidak hanya umrah dan haji, ibadah tidak hanya birrul walidain, ya, berbuat baik kepada orang tua, tapi ibadah juga termasuk salah satunya menjaga otak kita agar tetap berpikir positif. Itu juga ibadah. Ada orang yang otaknya rusak mergane akeh gosip. Otaknya rusak mergane akeh gosip. Gitu. Yang diomongin mesti masalah yang nggak jelas. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita, ya, di saat kita gosip, kita ngerasani wong, kita kemudian ngerasani orang, Bapak Ibu, ya, itu kata Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri, ya kan? Maka kalau ada sesuatu yang buruk,
stop, nggak usah dibahas, ya kan? Sudah kita tinggalkan. Karena apa? Lah kalau yang kita bahas itu benar, itu jadi gibah. Kalau tidak benar, jadi fitnah, gitu. Orang-orang tuh yang gumun. Saya yang gumun, teman-teman. Gumun itu bahasa Jawa, ya. Gumun itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya itu heran, gitu. Herannya apa, Pak? Heran. Kadang orang itu dijak ngobrol baik-baik, gitu. Diajak mikir bener-bener, pada ndak mau. Jajal, ya. Kita diajak ngomong kebaikan, ngantuk, Bapak Ibu. Diajak ngomong serius terkait dengan masa depan, bagaimana anak cucu kita, bagaimana kondisi perekonomian kita, bagaimana artificial intelligence ada di tengah-tengah kita, itu ngantuk. Tapi kalau ngobrolin bojone tonggo, melotot mata nih. Kalau ngobrolin bojone tonggo, melotot mata nih. Padahal itu gibah dan itu tidak boleh, gitu. Ya, itu bapak-bapak biasa nih, gitu. Kalau ibu-ibu, alhamdulillah, apalagi ibu-ibu yang sudah bergabung di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, ya, sering ikut buku bijak, wis pasti anti gosip. Amin ya, pasti anti gosip. Tidak ada yang suka gosip, ya, kecuali lupa, ya, kecuali lupa, ya. Bapak Ibu, saya ingin tunjukkan bagaimana sarana yang dimiliki oleh PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Dan insya Allah, ya, ini sarana ini terkait dengan masalah ibadah kaum muslimin. Karena kita sangat berharap, Bapak Ibu, yang namanya ibadah itu ada bekasnya. Yang namanya ibadah itu ada jejaknya. Kalau di bab digital itu namanya jejak digital. Ya, kalau dalam kehidupan kita, contoh gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama baik, macan mati meninggalkan belang. You know? Nah, di situ jelas sekali, ya, jelas sekali bahwa apa? Jejak-jejak yang kemudian kita kita eh, akan tinggalkan ini seharusnya menjadi jejak-jejak kebaikan, bukan justru sebaliknya. Bapak Ibu semua yang berbahagia, kita insya Allah di khusus program Harumai. Kita berharap di saat teman-teman kaum muslimin yang sudah asar tuh maksudnya sudah mau maghrib, Bapak Ibu. Itu sudah nggak muda lagi. Yang usianya sudah kepala empat, ya entah 41, 42, 43 itu kalau sudah kepala empat tapi kok kemudian nggak ingat pulang, itu mesti nakal bocah. Yakin. Ya. Kalau sudah kepala empat kok tambah merusal, kalau sudah kepala empat kok tambah medugal, kalau sudah kepala empat kok tambah bandel, waduh, bahaya Bapak Ibu. Gitu. Jadi seseorang itu bisa dinilai kedewasaan bukan di usia 20, 25, bukan. Kedewasaan kita akan terlihat di usia 40 tahun. Ya, untuk laki-laki. Di usia 40 tahun kalau dia itu belum melihat atau belum terlihat tanda-tanda kebaikan, ya, itu biasanya akan cenderung buruk, Bapak Ibu. Gitu. Jangan sampai yang selalu saya sampaikan, gaplek, campur kerikil, saya tuwek, saya metakil, itu tidak bagus. Gitu. Usia 40 tahun, ini sudah waktu asar, Bapak Ibu. Ya, sudah waktu asar. Ya, kita bisa berusaha untuk memperbaiki diri kita. Bismillah, ya. Di saat teman-teman khusus untuk komunitas kaum muslimin, di mana kewajiban kita untuk mewarnai setiap tindak tanduk, tutur kata, tingkah laku kita untuk berbuat baik. Gitu. Wong setiap kita itu kan pasti beragama. Setiap agama itu pasti memerintahkan kebaikan. Bayangkan kalau semakin banyak orang-orang baik di sekitar kita, Masya Allah Bapak Ibu. Ya, kalau semakin banyak orang-orang baik di sekitar kita, ya, terus kita nggak lagi memerlukan pengakuan terkait dengan ketakwaan kita. Karena takwa itu justru bisa dilihat dari tingkah laku kita. Ya. Takwa itu tidak ada mereknya, Bapak Ibu. Katanya amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'aghadnahum bima kanu yaksibun. Jadi yang namanya orang yang bertakwa itu nggak ada mereknya. Apa ada cap di jidatnya gitu takwa? Oh, ada Pak, ada yang jidatnya itu hitam-hitam. Itu. Oh, itu banyak sujud. Ya alhamdulillah. Itu. Cuma nggak ya nggak gitu juga. Banyak orang yang lebih banyak sujudnya dari kita, jidatnya nggak hitam kok Bapak Ibu. Ya.
Jadi bertakwa itu adalah bagaimana kita menghormati setiap individu, baik itu dari golongan jin dan manusia maupun dari golongan-golongan yang lain, golongan tumbuhan, ya, pepohonan, ya. Itu termasuk bab takwa, Bapak Ibu. Nggak mungkin bisa dikatakan takwa kalau kita jahil metakil sama tetangga. Sholat sunnahnya mantap. Ada puasanya Senin Kemis bahkan puasa Daud, ya. Tapi sama tetangganya nggak pernah bertegur sapa. Sama tetangganya justru jotaan, nggak pernah sopo aruh. Oh, itu bukan bertakwa. Oh, karena dalam kehidupan itu kita lihat itu kalau teman-teman Kristen tuh ya, itu kan ada tanda salib ya. Nah, itu kan hablum minallah toh. Itu urusan kita dengan Allah yang di atas, yang di sini urusan kita dengan sesama manusia, gitu. Nah, di situ kita bisa lihat hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan kita dengan Tuhan baik, hubungan kita dengan sesama manusia baik, yang terakhir hubungan kita dengan diri kita sendiri. Karena kita tidak mungkin bisa atau tidak mungkin mampu membohongi diri sendiri. Terkadang lambe bisa lamis, ya, kemudian kumis bisa meringis, ya, mungkin muka bisa nangkis, Bapak Ibu. Tapi hati, ya, dia menangis di saat kita menggunakan topeng-topeng kebaikan, ya, dalam setiap keseharian kita. Jadi tidak perlu lagi pakai topeng. Bismillah, kita sama-sama berusaha semaksimal mungkin agar apa? Agar topeng-topeng kepalsuan, topeng-topeng kebohongan, ya, itu sedikit demi sedikit kita tinggalkan. Wes toh, orang yang soleh dulu mungkin pernah salah, ya termasuk saya. Sampai sekarang ya saya belum soleh-soleh amat toh, gitu. Lagi belajar. Orang yang saat ini soleh itu mungkin dulu pernah salah. Ya, orang yang kemudian saat ini berbuat salah, ya kita doakan semoga ke depan menjadi soleh. Maka apa yang saat ini sedang kita kerjakan ini luar biasa. Gotong royong di mana menginginkan setiap individu Muslim itu bisa berangkat umroh. Bapak Ibu yakin deh, sak bangor-bangornya seseorang itu kalau dia yakin dan dia betul-betul tulus, ikhlas, Bismillah, bisa umroh sampai di Raudhah itu jarang sekali yang tidak bisa kemudian bisa menangis sesegukan, Bapak Ibu. Di saat di pesawatnya saja, ya itu Masya Allah, ya. Di saat pesawat itu sudah mau landing itu bagaimana kemudian talbiyah itu dibacakan rame-rame, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus dibacakan. Wah, Masya Allah Bapak Ibu. Ya, keindahan yang luar biasa. Dan begitu pulang, nah itu ada asarnya. Begitu pulang, itu ada bekasnya. Apa bekasnya seseorang yang dia sudah pernah umroh, pulang, hablum minan nasnya baik, hablum minallahnya baik, hablum minan nafsinya juga baik. Ya, semakin merangkul dengan sesama, semakin ngayomi, semakin menghormati, semakin apa silih asah, asih dan asuh. Itu asarnya. Silakan nanti boleh Bapak Ibu cek di dalam suratul Yasin ayat ke-12. Gitu. Di situ jelas sekali. Saya dulu pada waktu membaca itu belum ada AI, Bapak Ibu. Belum ada AI. Saya bilang kalau Allah mengatakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya. Inna nahnu nuhyil mauta, sungguh Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan yang mematikan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan Allah menuliskan apa-apa yang telah kalian lakukan, gitu. Dan mencatat bekas-bekasnya, ya. Itu saya pikir koyon jelimet banget toh Gusti Allah gitu. Gitu. Apa gak melas kalau malaikat rokib atid gitu, gitu ya. Tapi Bapak Ibu, setelah sekarang itu ada yang namanya algoritma, ada yang namanya AI, kita bisa melihat apapun yang Bapak Ibu tanyakan di AI itu akan tercatat dan masuk dalam database-nya. Saya pernah ngomong sama AI, saya bilang sama AI, saya orang Jogja, tolong panggil saya Mas. Sampai sekarang dia manggil saya Mas, Bapak Ibu. Gitu. Halo Mas Bro, gitu. Halo Mas, selamat pagi. Gitu.
Kemudian saya sampaikan, ya, saya orang Jogja, saya pernah ngomong seperti itu. Dan AI sampai saat ini kalau nyapa saya, gimana kabarnya? Jogja hujan enggak? Bayangkan Bapak Ibu. Dia mencatat asar. Asar itu bekas. Bekas-bekas yang kita tinggalkan. Ya. Dan Masya Allah, semoga kita semua, khusus untuk member PT Kreasi Lima Pilar Indonesia, itu memiliki bekas yang ditinggalkan dan itu membekas dalam setiap insan, membekas pada setiap orang yang pernah bertemu dengan kita. Masya Allah, di saat kita nanti sudah pulang, Bapak Ibu, di saat kita sudah meninggal dunia, ya, di saat kita sudah mendapatkan gelar ALM, ya, alias almarhum, ya, ini menjadi kita selalu diingat, wah dulu, ya, dulu loh, Masya Allah. Saya kalau ngelihat Pak Darmawan tuh kayaknya senyum terus gitu ya. Ya, kayaknya adem misalkan. menyampaikan Ya, ini. beda halnya di saat kemudian kita tuh diingat dengan keburukannya. Masya Allah Bapak Ibu. Maka yuk sama-sama kita perbaiki. Di malam minggu ini saya ingin sedikit menyampaikan terkait dengan program Haromain Bapak Ibu. Bagaimana sih sebetulnya sistem dan skemanya? Gitu. Mungkin untuk Bapak Ibu ya teman-teman yang malam ini hadir ya. Nah ini hitung-hitungan di Haromain seperti ini Bapak Ibu. Saya akan coba tampilkan Bismillah ya. Oke, sebentar. Baik. Hmm, cabang Haromain. Oh, belum ada. Ini akan menjadi berkat dan kekuatan iman percaya kita Oh, kepadanya. ombak. Hmm. Nah ini. Ya Allah. Bentar Bapak Ibu. Ini sedikit saja ya. Nah, ini hitung-hitungannya seperti ini. Oke. Biarlah firman Tuhan Oke. akan menjadi berkat dan kekuatan iman percaya kepadanya. Kiranya kasih dan kasih dan Kok enggak bisa? Muncul belum Bapak Ibu? Muncul belum? Belum ya? Belum, Pak. Oh, belum muncul ya? Ini dia. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, inilah. Jadi adakah cara atau sistem praktis yang menjamin umat Islam bisa umrah dengan mudah dan murah? Nah, di sini Bapak Ibu. Dan yang pasti ini tidak hanya berbicara terkait dengan kaum muslimin. Karena di sini kita tahu bahwa sistem di PT Kreasi Lima Pilar Indonesia menggunakan sebuah konsep yang disebut dengan gotong royong, ya, disebut dengan gotong royong, maka di saat teman-teman masuk, ya teman-teman muslim masuk ke sistem ini, ya, secara otomatis dia akan menggotong semua yang ada di dalam gerbong kita. Jadi teman-teman sekali lagi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah kemudian suudzon berprasangka buruk ya terhadap keberadaan program ini. Sekali lagi jangan pernah suudzon, jangan pernah berprasangka buruk terhadap program ini karena program ini diadakan justru ya untuk menggotong ya gerbong kita yang terdahulu. Oke, maka di sini jelas sekali ya. Ini sangat praktis sekali Bapak Ibu. Saya Masya Allah semakin banyak saya menyampaikan ini di depan para masyayikh, di depan para asatidz, para ustadz ya. Itu semakin saya yakin sekali bahwa sistem ini sebetulnya tinggal nunggu waktunya saja ya. Adakah cara sistem selama ini belum pernah ditemui dan ini diakui oleh para praktisi di bidang tour and travel. Belum pernah ada orang berangkat umroh, pulang umroh dapat kurban. Belum pernah ada. Dan belum pernah ada orang berangkat umroh, ya, kemudian setelah mereka pulang umroh, justru mereka mendapatkan kurban. Ya, nah di sini Bapak Ibu, ya, penanggung jawabnya jelas. Ya, bisa ditemui, bisa diajak ngobrol. Wong saya mikir saya ya tidak pernah sombong ya. Kok di grup sebelah itu kadang-kadang ngomongnya aneh.
Katanya yang katanya sombong, yang katanya ditelepon nggak jawab, ya segala macam ya. Wallahu alam bisawab. Padahal kita bisa diajak ngobrol siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Ya, penanggung jawabnya jelas. Ya, ini adalah penanggung jawab komunitas perindu Ka'bah. Ya, saya pribadi, nah, ini guru saya. Ya, ini Ustaz Yasin Mutahar. Bapak Ibu boleh cek. Ustaz Yasin Mutahar, beliau adalah yang saat ini pendiri Ma'had Al-Abqari di Serang, Banten. Ya, kemudian beliau Ustaz Abu Stomi Al-Jawi, beliau adalah pendiri pondok pesantren apa namanya? Pondok pesantren Al bukan, pondok pesantren pelayan umat ya di Lampung, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jadi yang bertanggung jawab jelas ya. Jadi ada komunitasnya. Apa nama komunitasnya? Komunitas Perindu Ka'bah atau disingkat KPK. Wah, keren tau Bapak Ibu. Nah, ini izinnya dari PT Kreasi 5 Pilar Indonesia sudah jelas karena di backup oleh PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Kantor pusatnya sak karep-karepe lah wis. Ada arep melumah, arep goler-goler nang kantornya ya luas, gitu. Kantornya jelas, terpampang di Google, bisa ditanya di AI, ya, bisa dicari link YouTube-nya, bisa dicari TikTok-nya, bisa dicari Instagram-nya, bisa dicari LinkedIn-nya. Nggak nyumput, Bapak Ibu. Ada, ya, ada. Nomor rekeningnya jelas punya Bank BCA. Bank BCA itu nggak macam-macam kalau memberikan kepada kita nomor rekening. Tentu ada prosedur yang harus dilalui. Uang individu saja melalui prosedur yang sangat ketat. Bapak Ibu kalau KTP-nya sudah nggak berlaku, nggak bisa buka rekening di Bank BCA itu. Coba aja. Saya loh pernah kehilangan dompet, Bapak Ibu. Di dompet itu ada KTP. Nah, kemudian saya lapor polisi. Karena waktu itu saya nak bikin apa namanya tuh? Mau bikin itu Bapak Ibu. M-banking. Ya, M-banking saya pernah salah PIN, kemudian saya ajukan menggunakan lembaran yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian yang menyatakan saya punya KTP hilang. Dan Masya Allah, nggak bisa Bapak Ibu. Kata banknya, mohon maaf Bapak, ya silakan diurus dulu terkait dengan KTP-nya. Setelah itu nanti Bapak bisa datang kembali ke sini. Ya iya, cuman waktunya kadang-kadang. Nggak bisa Bapak Ibu. Oke, artinya rekening Bank BCA itu nggak main-main. Serius. Ya. Nah, ini sistemnya Bapak Ibu. Gotong royong anggota komunitas Perindu Ka'bah. Setiap kaum muslimin yang berharap untuk bisa berangkat ke Baitullah, yuk merapat ke KPK. Loh Pak, ngapain merapat ke KPK? Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi ke komunitas Perindu Ka'bah, Bapak Ibu. Ya, merapat terus Bapak Ibu nggak usah pikirkan ini jaringan-jaringan, nggak usah. Bapak Ibu intinya syiar saja. Bapak Ibu sampaikan saja, syiar saja. Biarkan sistem ini yang menyusun dalam susun rapi ini. Wes gak usah dipikirin. Wah harus 3 Pak, harus enggak usah dipikirin. Syiar saja. Ya, saya hanya ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu. Ya, di saat ini selesai, ya, ini selesai nih Bapak Ibu. 1392781 selesai 243 selesai. Bapak Ibu itu loh dapatnya totalnya ini. Nih, yang satu, ya. Totalnya berapa Pak? No, 30 juta, anak 8 juta, anak 3 juta, anak 600.000. Totalnya 41.600.000. Ditambah ini 500, tambah 300, tambah 100, tambah 50, tambah 50. Totalnya 1 juta dikali 12, sama dengan 12 juta. Satu orang dapat totalnya 53.600.000. Yang 3 orang totalnya itu kemudian sudah dapat hampir 19 juta. Yang 3 orang ya dapat itu kisaran di angka 4 jutaan. Yang 27 orang itu sudah dapat total sekitar 101,2 sama 600. Ya, 1,8. Yang 81 orang 50.000 dikali 12 sudah dapat 600.000. Ada? Yang 243 ini sudah dapat 50 ribuan kali 2 karena baru dapat 2 bulan uang tabungannya. Kalau kita jumlahkan di sini Bapak Ibu. Nih, jika gotong royong dikerjakan dalam tempo maksimal 6 bulan selesai, ya, total uang tabungan dapat 12 juta rupiah. Ya, per tahun Bapak Ibu. Kemudian total cash 41,6 juta. Jadi total semuanya itu 53.600.000. Yang 40 juta berangkat umroh. Yang 13.600.000 jadikan sebagai sponsor. Di tahun kedua dia dapat lagi 53.600.000. Dia hanya diberikan satu
uang 5 juta rupiah. Oke. Yang kedua, ya, untuk auto renewal 2,5 juta rupiah. Oke. Sisanya diguyurkan semuanya untuk sponsor. Kalau baru satu orang itu baru 45 juta. Kalau ada 10 orang itu 450 juta, Bapak Ibu. Kalau ada 100 orang, 4,5 M. Diguyur dengan ke sistem. Maka sistem ini menjamin orang yang terakhir masuk pasti akan berangkat. Masya Allah. Ini luar biasa sekali. Kalau kita paham. Kalau kita ngerti. Ya dah? Nah, Bapak Ibu semua yang berbahagia. Kalau ini kemudian berjalan, yuk kita doakan. Ya, apapun keyakinan kita doakan program yang saat ini sedang kita kerjakan bersama PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Karena pada intinya, ini betul berbicara terkait dengan umrah. Di saat kaum muslimin mudah untuk berangkat umrah, mereka berduyun-duyun ikut program ini, Bapak Ibu, yang namanya aplikasi air itu nggak ada apa-apanya itu. Kedorong semua itu. Ya, habis semuanya kedorong. Masya Allah. Setiap tahun, ini tahun 2025 dia berangkat. Tahun 2026, ini uangnya nggak boleh diambil. Untuk apa Pak uangnya Pak? Ya, untuk memberangkatkan saudara-saudara. Jarak bergerak hanya sekitar 1 jam dari wilayah Tiongkok yang digunakan untuk memproduksi rudal nuklir. Oke. Ya, Bapak Ibu ya. Bergerak bukan sedikit. Nah, ini 40 juta untuk umroh. Yang 13,6 juta untuk sedekah bantu saudara kita. Terus berjalan seperti itu Bapak Ibu. Yuk, bismillah. Untuk Pak Haji Sohib, bismillah. Ya. Maaf. Sejauh mana kami berhadap dan apakah dibalik wajah temannya kalimat dipakai. Baik. Ada bocor Teman-teman dari yang mana ya berbahagia, Pak? sedikit ya. Itu yang saya sampaikan di malam hari ini. Ya. Monggo silakan. Saya sangat berharap, alhamdulillah ini Mbak Sekar suwe akoran dulu Mbak Sekar. Mbak Sekar sehat ya? Barakallah, alhamdulillah Mbak Sekar. Yang sehat-sehat, ndang mulai ke Indonesia. Jangan lupa kalau sudah pulang ke Indonesia, Mbak Sekar main ke Cirebon ya. Tak siapin singkong bakar. Samping kantor no singkong. Baik, ini ada pertanyaan Bapak Ibu saya jawab ya. Bentar. Haji Yati Sapri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya masuk member udah jalan 2 tahun dengan memasukkan member guru-guru TK, tapi keluarga. Oke. Lebih dari 20 orang. Dan juga diombak karena kesibukan saya jadi kurang perhatikan teman-teman yang sudah jadi member. Yang saya mau tanyakan, apakah kalau mereka kurang aktif, nama mereka tetap ada, dibantu dengan atasan-atasan kami dan tetap masuk dengan program umroh. Baik Ibu, ya. Jadi untuk Ibu Yati ya, untuk Ibu Yati, ini Ibu Yati yang di Jakarta bukan ya? Ya Bu Yati yang di Jakarta atau yang di mana Bu Yati? Jadi untuk teman-teman yang sudah masuk ke dalam program ya di cabang ibadah, ya ini cabang ke-12 PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, selama kemudian masuknya itu misalkan di masa promo anti blokir, maka pasti sampai dengan saat ini akun-akun yang bersangkutan tetap bisa dibuka. Bahwa kemudian akun yang bersangkutan itu sudah ada uangnya atau belum, nah itu boleh Ibu Yati nanti buka ya, nama-namanya tersebut. Nanti Ibu Yati boleh hubungi saya ya di nomor ini Bu Yati 087894733353. Silakan Ibu Yati catat. Nanti Ibu kirim nama-nama orang-orang yang pernah Ibu masukkan baik di aplikasi Ombak Bandung maupun di aplikasi Air ya terkait dengan program umroh ya yang ada di cabang ke-12. Nanti saya bantu cek Bu Yati ya. Nanti saya bantu cek. Bismillah. Silakan Ibu Yati catat nomor saya kalau mungkin Ibu Yati belum ada nomor.
transformasi menjadi ketua Capim. Ya Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Ya. Maaf kesibukan. Saya juga kebetulan kan membimbing umroh. Ini semalam baru aja pulang bawa jamaah umroh itu kan. Jadi kesibukan-kesibukan itulah jadi saya kurang perhatian dengan jamaah. Apa kan saya sudah bilang sama Ustaz saya masukin di mana apa namanya insya Allah apa ya gitu saya untuk yayasan gitu kan. Saya pernah bilang sama Ustadz bahwa saya masukkan mereka insya Allah ada rezeki dari ini mungkin saya akan buat ke yayasan, saya bilang gitu. Amin. Dan kebetulan saya minta maaf banget nggak pernah saya sekali-sekali ikut Zoom kalau Ustadz mimpin, tapi kebetulan saya nggak komen, tapi sekarang kepingin banget komen gitu ya karena Barakallah, mengenai umroh. alhamdulillah. Dan Oh, berarti Ibu yang di Jakarta ya, semalam Bu, ya, saya betul ya? iya saya di Jakarta baru semalam aja saya bawa jamaah umroh baru pulang program 12 hari. Mudah-mudahan jamaah yang Siap. saya masukkan bagaimana selanjutnya gitu kan kalau bisa masuk ke program umroh dan juga mereka jadi pasif income ya Ustaz mereka berarti ya karena mereka juga enggak check and recheck saya hanya masukin ini saya masukin kaki ini saya masukin kaki ini saya masukin gitu ya. Masya Allah minta maaf ya Barakah, Ustaz alhamdulillah. minta maaf banget Udah Yati, offline insya banget. Allah nanti boleh mohon izin, nanti boleh kirimkan data yang Ibunda sudah sampaikan atau sudah daftarkan. Nanti coba saya bantu cek di sistem, Ibu ya. Iya Ustaz. Saya tahu sekali Iya karena Ustaz. Ibu Yati ini teman-teman beliau itu termasuk apa namanya pelayan umat ya. Jadi beliau ada yayasan, ala kulli hal bismillah. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyehatkan dan memudahkan segala urusan ibu dan keluarga ya. Insya Allah. Amin Ustaz, amin, Amin. amin, amin, amin Mohon Ustaz. izin nanti Ya dikirim nama-namanya Ustaz, Ibu ya. Nanti bisa ya saya insya bantu Allah cek. nanti Ustaz ya. Barakah, Ya Ustaz, alhamdulillah. makasih Ustaz. Syukron Ustaz. Syukran. Yeah. Salam semua teman-teman. Amin. Makasih banyak Bu Dayati. Jazakillahi khairan. Di sini ada Pak Haji Ahim. Beliau juga praktisi di bidang apa namanya tour and travel. Pak Insya Allah beliau berangkat besok tanggal 24 Pak Haji ya. Pak Haji Ahim Insya Allah kemarin memberangkatkan di tanggal 1 itu ada 47. Di tanggal 3 ada 43 ya. Nah, Insya Allah besok beliau sendiri berangkat tanggal 24 atau iya 24 atau 25. Ya, insya Allah, maaf. Insya Allah tanggal 24, 25. Insya Allah. Ya, mabruk, barakah. Kang Ahim. Pak Insya Allah tanggal 25 berangkat, berarti tanggal 21 kita punya agenda di Aliston untuk kita mengadakan agenda bersama. Bapak Ibu semuanya, silakan. Mungkin satu pertanyaan lagi, kalau ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Sudah pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bapak Ibu semua yang berbahagia, intinya PT Kreasi 5 Pilar Indonesia terus eksis ya bersama Anda semua. PT Kreasi 5 Pilar Indonesia terus berkobar visi dan misinya. Ala kulli hal bismillah ingin membersamai kita semua sampai kemudian titik darah penghabisan. Di malam minggu ini kembali saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua yang berbahagia. Ala kulli hal jaga kesehatan, terus semangat, tetap semangat dan salam 5 pilar. Terima Selamat kasih malam. Pak Darmawan. Thank you semuanya. Salam sukses Hai. buat kita semua. Salam Sehat-sehat 5 pilar. semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ya Pilar. Sehat-sehat Sukses. semuanya. Wah, Bu Harti, Bu Mimin, wah malam mingguan pada di rumah ya. Barakah. Ya. Assalamualaikum. The Twitter